Tarik semeja segede gitu bisa dilempar keluar, tapi begitu kejadian udah selesai, dia ngangkat itu ke depan aja nggak sanggup. Nggak sanggup. Nah itu berarti alam bawah sadar manusia. Alam bawah sadar. Nah, itu yang kita mainkan sekarang ya. Ya. Gretek. Angkat dikit dan tangan lu kaku nggak bisa bergerak. Naik ke atas bisa. Naik ke atas Bisa. Nah, turun nggak bisa. Turun nggak bisa. Nah, biar kayak patung pancoran. Ini air jeruk bukan? Yakin. Lihat baik-baik. Ya. Awas keaseman. Apa? Enak nggak? Apa? Enak nggak? Semani. Ya semani. Ini airnya lebih banyak yang ini atau ini? Berarti ini lebih berat. Ini nempel ke bumi. Ini lebih berat kan? Cobain aja ini. Coba angkat. Ya udah. Ini. Coba nih. Ini. Coba angkat. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, wah spesial banget hari ini. Rumah gue kedatangan sahabat lama gue. Nih namanya Wendy ya. Yang namanya Wendy itu selalu identik sama gue gitu. Ada juga salah satu sahabat gue Wendy. Kali ini Wendy yang ini adalah Wendy Michael. Mikael bang. Wendy Michael. Gue agak susah juga kalau nyebut kayak gitu. Karena lidah gue tuh udah lidah pamulang banget. Bro, sehat bro ya? Alhamdulillah bang. Udah lama nggak ketemu, sekarang masa lalu kita kan saling tahu lah ya. Bagaimana dulu kita berjuang hidup segala macem. Sekarang umur gue tuh beda tipis sama dia. Gue denger lu sekarang udah dapat sertifikat apa tuh? Sertifikat instruktur buat hipnoterapis bang. Oh ya itu masih udah sertifikat ya, belum girik ya? Udah nggak girik Di atas ya? girik bang. Udah di atas girik ya? Sertifikat hak milik. Berarti itu udah agak mahal kalau dijual ya? Cuman bangunannya nggak ada nih bang. Bangunannya nggak ada. Gimana ya? coba? Nah, soalnya gue ada teman gue ikut sekolah itu dapetnya HGB. Tapi ada yang bangun juga bisa dibangun bang. Bisa dibangun juga ya? Bisa. Sebenarnya itu apa sih bro yang lu pelajarin tuh? Oke, hipnoterapis itu bagaimana kita mengendalikan, mengontrol, menguasai bawah sadar kita bang. Bawah sadar ya, bukan bawah pusar. Pikiran bawah kadang-kadang sadar. kalau udah di bawah pusar gue juga nggak sadar juga gitu kan. Nah itu maksudnya gue manusia itu sebenarnya semua orang tuh punya kekuatan itu sebenarnya. Punya kekuatan pikiran. Ya. Nah itu maksud gue yang kekuatan pikiran itu apa sih aplikasinya dalam kehidupan itu maksudnya? Aplikasinya bisa kita gunakan buat misalnya nih ngebentuk badan kita. Jadi badan yang proporsional. Terus yang kedua misalnya lu mau pakai buat karir nih. Bagaimana karir lu melesat? Tentunya dengan lu jadi lebih percaya diri, mental blocknya lu hilangkan, terus lu juga punya pemberdayaan diri. Nah itu semua ranah-ranah pikiran bawah sadar. Itu baru skup kecil bang. Skup kecilnya ya. Jadi sebenarnya hipnoterapi ini lebih banyak manfaatnya ya. Sangat banyak, sangat. Orang kan selalu berpikir kalau yang namanya hipnotis itu identik sama gendam, colek ATM kita dikuras. Colek kita tahu-taunya perhiasan hilang. Nah kayak gitu tuh sebenarnya jalur ilmunya sama apa nggak sih? Oke, ini antara hipnotis sama gendam bang ya. Beda. Kalau orang pernah bilang hipnotis sama gendam itu adalah kayak banana sama pisang. Satunya bahasa Pamulang pisang, satunya bahasa Inggris banana. Itu salah. Itu berarti ya pemahamannya belum. Jadi kalau hipnosis itu hipnosis nih bang. Sebenarnya bedain dulu. Hipnosis itu fenomenanya bang. Orang dihipnosis. Hipnotis itu pelakunya. Kayak pemain gitar namanya Gitaris. pemain piano pianis. Pianis. Kalau pemain hipnosis namanya hipnotis. Kalau main drummer dramis. Drummer bang. Iya, drummer itu ya tukang. Makanya drummer itu jarang kompak itu. Yang lain belakangnya is dia sendiri Asal jangan depannya tes bang. Oke. Oh ya kalau depannya tes ya. Jangan dilanjut. Jadi bang, tadi apa bang pertanyaannya bang? Kalau depannya tes jadi tester. Kan ikut drummer kalau dia. Iya, jadi kita mau pakai buat pengobatan nih misalnya, healing, trauma bang. Umpamanya deh, kalau orang itu contoh sakit fisik, bisa nggak sih diobati secara mental dia? Oke,
Ini datanya Bang, 90% penyakit fisik diawali oleh pikiran dia. Oh iya, pantas juga ya. Orang kalau dengan ODGJ jarang banget dia sakit fisik kan. Nah, Kehujanan, tidur di pasar. makan di mana dia? Makan juga seketemunya. Nah, itu. Minum jarang. Nah. Tapi fisiknya sehat Nah. kan? Lu pengen sehat kayak gitu aja. Lo jangan gitu-gitu juga Bang. Jadi lu nggak bentar-bentar nanyain gue, Pak ada obat mencret nggak? Itu sebenarnya pikiran lu yang bikin kayak begitu. Kayak kita makan ya. Iya, Bang. Kayak gue nih kadang-kadang gue makan sambal pasti gue besok diare. Karena lu Kejadian. bilang. Karena gue bilang. Karena lu niat gitu. Niat gitu. Bener. Begitu mulai sekarang kan gue selalu pikir bahwa ini obat gue, ini obat gue. Iya. Betul. Itu betul banget Bang. Jadi gue sekarang udah berani makan nasi padang, nggak usah minum obat kayak gitu. Tiap pagi nih Bang, bangun tidur, gua ganteng. Ganteng Bang. Itu nggak pernah kejadian sama gue. Dari lahir gue ngomong gitu bro. Yakin? Heeh. Bini lu? Hah? Bini lu? Bini Cantik gua- enggak? Pertanyaan cantik kagak? Ya cantik. Kalau orang cantik maunya orang ganteng mau orang jelek? Ya dia sih. Maunya nih logika nih dia dia. cantik. Maunya mau orang gan? Ya enggak Di juga. mata. Bukan Berarti maunya. udah menghipnotis Itu kan dia. maunya dia. Kenyataannya kan nggak selamanya apa yang kita pengen sesuai kenyataan. Gini. Jangan-jangan Doi ini udah menghipnotis bininya sebenarnya. Bener gak? Dia diem-diem aja nih Gua pura-pura. nggak hipnotis, gua gendam. Ah, Beda kan tadi lu bilang. beda. Oh. Nah, mumpung abang bicara gendam nih, bedanya apa sih hipnotis sama gendam? Nah. Kalau hipnosis itu pakai komunikasi. Iya. Kalau gendam itu pakai energi. Dia nggak pakai ngomong. Bahasanya di dalam hati batin saya masukin orang itu, tak. Nah itu dia bro, yang gua jadi pertanyaan gini, itu termasuknya kategori ilmu kebatinan atau ilmu yang bisa dipelajari secara teoritis itu? Hipnosis itu ilmu yang dipelajari secara ilmiah. Karena gini, teori sebuah ilmu bisa dikatakan ilmu satu, bisa dibuktikan kebenarannya Ya. berdasarkan empirik, Ya. berdasarkan penderitaan seseorang. Bener kan? Betul. Lahirnya sebuah ilmu tuh seperti itu kan? Nah, dan diuji. Dan bisa diuji kebenaran. Di debat. Hasilnya Hasilnya jadi tesis. iya, hasilnya Dan jadi dibuktikan, jadilah sebuah kebenaran. kebenaran. Nah, itu ilmu hipnosis itu. Jadi bukan Kalau sebuah gendam asumsi beda. ya. Bukan. Ini Hipnosis itu begitu. bisa pelajari ya? Bisa. Karena gini aja deh, gue yang namanya sesuatu itu, gue nggak pernah belajar teorinya dulu, baru gue ke empirik. Tapi gue paling suka tuh mengalami suatu empirik, gue cari teorinya. Oke. Nah sekarang gimana kalau kita balik logikanya, kita main nih, sama kru gue, lu gabungin sama kru lu. Kita Oke. main apa kita praktekin nih, gue milih 2 kru gue, Oke. lu pilih 2 kru lu. 2 kru ya. Ah. Yang astral nggak usah ya. Eh, Yang asli aja ya. kadang-kadang kru gue tuh astral semua. Bisa. Coba deh sekarang gue undang 2 orang nih. Coba Bogel, Kiwil, sini. Ikut sini main. Sini. Pada pelangap-pelongo aja. Nah ini juga tuh maksudnya gue biar kru gue tuh nggak pelangap-pelongo gitu. Ah. Maksudnya fokus dalam bekerja. Itu betul. Kuncinya fokus, Bang. Itunya fokus. Kuncinya fokus. Jadi kalau yang namanya lagi kerja lu nggak usah mikirin janda. Nggak usah mikirin token listrik di rumah yang udah cenat-cenut. Konsen aja kerja. Ntar token kebayar sendiri, janda datang sendiri. Nah, itu betul. Ah. Itu betul. Nah, Mau tahu caranya? Gampang. Gampang. Kru lu siapa yang mau lu ajak main? Oke, siap. Ada sini. Kru gue nih, gue biasanya pakai cewek seksi ya, Bang. Ah. Kali ini cowok seksi. Ayo masuk sini. Cewek seksi. Di mana seksinya ini? Kayaknya seksi keamanan nih kalau di Karang Taruna nih. Sini Bang. Iya. Gimana, Bang? Silakan, Bang. Gua serahin sama lu mau diapain nih, Bang? Maksudnya kayak Denny Darko ya. Nah, jadinya kaca nako gitu. Coba diulang lagi. Gretek. Angkat dikit dan tangan lu kaku nggak bisa bergerak. Ayo lu. Jangan biarin kayak begitu. Ntar kita ke rumah. Assalamualaikum. Papa syuting dulu. Udah kayak gitu aja bagus tuh. Tapi kesian juga sih, darah tingginya lumayan loh dia. Oh iya, udah. Jadi diapain? Ya udah bikin kayak gitu. Naik ke atas Naik ke atas, bisa. naik ke atas. Naik ke atas bisa. Nah, turun nggak bisa. Turun nggak bisa. Nah, biar kayak patung pancoran. Iya. Udah saya pulang ya, Bang ya. Ya udah, makasih ya. Makasih ya. Biar kayak begitu. Oke, lihat sini. Lihat sini. Normal. Itu berarti kita sebenarnya alam sadar kita yang dimainin ya. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar Alam kita bawah sadar.
bahwa manusia itu secara tidak sadar sebenarnya dia tuh bisa menggerakkan tubuhnya seperti itu. Seperti gini loh. Kadang-kadang kalau yang namanya orang kepepet, nggak sengaja bokap gue ini pernah kejadian waktu lilin kebakar, itu meja rias kakak gue udah apinya gede, tanpa minta bantuan siapa-siapa, ditarik semeja segede gitu bisa dilempar keluar, tapi begitu kejadian udah selesai, dia ngangkat itu ke depan aja nggak sanggup. Nggak sanggup. Nah itu berarti alam bawah sadar manusia. Alam ya? bawah sadar. Nah, itu yang kita mainkan sekarang ya. Ya, jadi gini, buat sedikit aja 90% kita justru yang mempengaruhi kehidupan kita ini adalah 90% dari bawah sadar. Gitu ya. Justru pikiran sadar hanya 10% dan ini empirik. Ya berarti bini gue nikah sama gue alam bawah sadarnya ya. Yang ya itu. Nah, kalau pakai sadarnya sih nggak mungkin milik gue kayaknya gitu ya. Gue nggak ikutan deh Bang. kalau ini. Lu. Nah sekarang gini, kita bermain deh. Contoh nih, kita mainkan alam bawah sadar teman-teman kita ini. Ya, gimana Bang? Oke. Sekarang gini, gue pengen ngetes doang nih. Kadang-kadang nih anak-anak kan sok pada baik gitu sama gue kan. Gue pengen tahu kecilnya dia dulu itu pada ngaji nggak sih? Pada ngaji nggak kecilnya nih? Kecilnya nih, gue pengen tahu nih orang berdua ini kecilnya ngaji nggak? Soalnya kayaknya kalau disuruh ngaji sekarang itu udah pernah gitu. Udah pernah. Sholat udah pernah, itu yang gue kesel itu jawaban itu tuh. Nah sekarang beneran nggak udah pernah belum waktu kecil dia ngaji? Nah, Jadi kita bawa dia ke masa lalunya. di masa lalunya, waktu kecil dia beneran ngaji nggak? Oke, ya udah. Sini, Sini. duduk sini, biar nggak blocking kamera. Sini, Nah, deketan, sini. Namanya orang ngaji kan kudu berjamaah deket-deketan ya, lebih dekat lebih asik ya nggak? Bang namanya siapa Bang? Bang Eldi. Bang? Eldi. L D. D. Iya. LD ya? Iya. Nama kecil juga LD? Iya. Oke, kalau yang ini Bang Kiwil. Bang Kiwil. Nama kecilmu? Kiwil. 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 Kecil? Waktu ngaji? Kiwil. Kiwil? Iya. LD Kiwil. Yang ini? Agung. Agung, duduk yang nyantai Gung. Ya, lebih rileks lagi Gung. Iya, Agung. Nama kecil orang tua manggil Agung ya? Tetap masih Agung. Agung. Kalau ini? Saril Bang. Saril. Oke, sekarang gini. Semuanya rileks aja, fokus. Liatin satu titik di sini. Lihat saya ini. Ini aja ya. Titik ini liatin yang merah. Fokusin matamu, terus fokus. Jangan ngedip. Sekali kamu ngedip aja, udah tutup matamu, jangan pernah dibuka. Dan ikutin aja suara-suara saya membawamu kemanapun, enjoy. Oke, liatin terus selama-lamanya kamu bisa. Begitu udah ada rasa ngedip, tutup mata dan tidak bisa dibuka lagi. Karena semakin kamu paksa untuk buka, mata itu semakin lengket. Bayangkan mata itu seperti ada lemnya, dan lemnya itu sangat lengket banget dan nggak bisa kamu buka lagi. Dan biarkan aja, ikutin pikiranmu dibawa kemana. Oke, yang udah ngedip tutup langsung. Bagus, bagus, bagus. Yang sudah tutup mata, kamu rasakan rapatnya mata itu, bahkan nggak bisa dibuka lagi. Karena semakin kamu paksa dibuka, justru semakin lengket, semakin berat. Ya, bagus sekali. Bagus, tutup matanya, masukin dalam terus. Bagus sekali. Sekarang bayangkan ya, kamu ada di sebuah tempat yang kamu sangat kenal, yaitu adalah rumahmu waktu masa kecil. Ya, rumahmu masing-masing waktu masa kecil. Masa kecil terserah kamu mau di umur berapa. Masa-masa kamu happy itu bahagia di sebuah rumah yang kamu sangat-sangat kenal. Masuk ke dalam rumahnya, ada ruang tamu atau mungkin ada kamar apa. Terus dan kamu merasakan kembali ketika dia kecil. Kecil tuh umur berapa Bang? Umur 5 sampai dengan 10 tahun. Ketika masa-masamu cari tahu untuk umur 5 sampai 10 tahun, mau 6 tahun, mau 7 tahun, mau 8 tahun, mau 9 tahun, masuk kembali. Masuk kembali. Anggukan kepala bila kamu sudah mendapatkan, bahkan di saat entah kamu bermain, entah kamu apa, bila sudah dapat anggukan kepala masing-masing. Bagus sekali. Masa kecilmu, enjoy aja, ngelakuin apa, main-main apa segala macam adalah usia kamu di saat 5 tahunan.
6 tahun atau 7 tahun. Bagus sekali. Oke, Bang Narji, biarin dia nih lagi berkelana. Iya. Berkelananya tuh di alam bawah sadar. Iya. Karena kalau kita ini alam semesta ini alam fana namanya. Ya. Nah di bawah sadar itu ada dimensi lain yang sebenarnya adalah nggak pernah dia lupakan. Oh. Kita aja yang kapasitas memorinya terbatas. Tapi Allah tuh memberikan memori itu luar biasa. Nggak ada duanya ya kan. Siapa sih yang mau ngedoain Allah nggak ada. Iya. Nah mereka ini semua termasuk kita sih. Tapi ini cuman kita buat mereka dulu. Mereka ini lagi masuk kembali mengalami kejadian di masa kecil. Nah sekarang saya serahin sama Bang Narji. Iya. Waktu masa kecilnya kan ternyata tadi ngaji atau kagak gitu ya. Ya silakan Bang. Oke, ketika kamu tetap di situ, tidak perlu buka mata, tetap aja di situ dan biarkan si kecilmu masuk kembali menjadikan dirimu saat ini adalah kamu yang kecil. Kamu yang kecil, kamu yang kecil, bukan kamu yang dewasa. Bang Eldi, Hmm. dengar suara saya. Waktu kecil guru ngajinya siapa? Ibu Tasmia. Ibu siapa? Tasmia. Ibu Tasmia. Ibu Tasmia. Iya. Teman ngajinya siapa aja waktu kecil ya? Ngajinya banyak. Yang Pon. yang paling cakep di kelas ngaji siapa dulu? Yang kalau ngaji bikin semangat. Paling cakep namanya Neneng. Neneng. Oh, Neneng begitu waktu ngaji dulu emang Neneng ngapain aja? Bang Eldi ngapain aja ke Neneng? Enggak ngapa-ngapain, cuma mandang-mandang aja. Oh Cinta gitu. terpendam, Itu Bang. cinta terpendam. PDKT Bang. PDKT ya Neneng. Tapi belum PDKT Bang. Belum. PMDK. Oh, iya apa tuh? Pendekatan mulu dapetnya kagak. Sekarang Bang Eldi Ya. coba baca surat Al-Maun. Maun yang gimana? Surat Al-Maun. Umur berapa sekarang Bang Eldi nih? 5 tahun. Belum belajar. Coba sekarang Bang Eldi apalin deh huruf hijaiyah, Huruf hijaiyah. huruf Arab. Huruf hijaiyah. Iya huruf Arab. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, izal, Buat orang-orang ro, yang bisa sentuh, terus zai, masukin dalam bawah sadarmu, shin, dan kamu mengalami shin, kembali seperti sod, usia 5 tahun. dod, to, zo, ain, Apal Bang Eldi pinter ya. ba, kop, kap, lam, mim, nun, wau, ha, lam alif, amja, iya. Nah, Bang Eldi pinter. Coba sekarang Bang Kiwil. Waktu ngaji dulu dikasih duitnya berapa duit sama emak berangkat ke madrasah? 1000 1.000. Jajannya apaan aja? gorengan. Yang tukang gorengan masih apal siapa namanya? Maji garop. Maji Garop. Pernah nggak makan gorengan makan 3 ngakunya 1 atau 5 ngaku 3? Dia kata, Pernah sekali. Pernah sekali. Kenapa? Kok sampai begitu? Kan anak ngaji. Masa nyikat gorengan juga? Ikutin temen. Ikutin temen. Masih ingat temennya siapa yang ngajarin? Ingat Siapa? orang Gang Pinang siapa namanya itu ya? Oh, anak Gang Pinang. Oh gitu. Coba sekarang kalau emang pinter ngaji, dulu waktu paling susah ngapalin surat apa? Dulu Al-Hakumut apa? Iya, coba. Sekarang masih apal nggak? Apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut takasur hatta jurtumur makobir. Kala sawfa ta'lamuna summa kala sawfa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunal zahim. Summa latarawunaha aynal yaqin. Summa latus'aluna yawma idzin anin na'im. Alhamdulillah. Pinter banget ya. Wah, alhamdulillah emang kecilnya pada ngaji berarti nih. Terus teman ngaji yang pernah berantem sama siapa dulu? Waktu kecil. Temen ngaji yang berantem dulu si Anto. Si Anto.
Kenapa tuh berantem gara-gara apa? Gara-gara main ituan tuh sarung-sarungan. Oke, ternyata orang-orang yang di lingkungan saya itu pada ngaji semuanya, alhamdulillah. Masukin terus bawah sadarmu, nanti pada saat kamu buka mata, kamu adalah orang yang saya sentuh ini pada saat usia 5 tahun. Kamu kembali ke usia 5 tahun pada saat anak-anak yang masa-masa kamu senang banget. Senang, bahagia, dan ya lepas aja. Usia 5 tahun. Buka mata, saat ini usiamu 5 tahun. Namamu siapa? Andi. Di. Oh, waktu kecil kok namanya Andi? Katanya Kiwil. Tanya umur berapa? Umur berapa sekarang? Udah sekolah belum? 5 tahun. Udah sekolah belum? Belum. Oke. Tahan dulu di sini ya. Kita bangunin yang ini. 5 tahun kamu masuk saat dirimu usia 5 tahun dan ketika kamu buka mata usiamu adalah 5 tahun. Nama? Mau siapa? Di. Udah sekolah belum? Kenapa belum sekolah? Tuh tanya bapak. Kenapa belum sekolah? Belum cukup umur. Belum cukup. Emang sekolah umur berapa? 7. Edi umurnya berapa sekarang? Baru 5. Kurang berapa berarti? Ya, 2 tahun. Kurang 2 tahun. Masukin usiamu 5 tahun sekarang dan ketika kamu buka mata kamu adalah saat berusia 5 tahun dan kamu seyakin-yakinnya saat ini kamu adalah 5 tahun. 1, 2, 3 buka mata. Satu usiamu 5 tahun. Halo. Namamu siapa? Agung Bung. Tinggal di mana? di Tangerang. Tangerang. Bung. Saat ini usia berapa, Bung? Maaf saya kata, saya belum masuk. Belum masuk. Nah, ini hal-hal kayak gini juga kita nggak bisa masukin ketika dia reject. Kalau ini udah masuk benar. Nah, ini untuk membuktikan ini adalah dia nggak masuk. Nggak masuk ke alam bawah sadarnya. Alam Ya? bawah sadar. Itu bisa penyebabnya apa tuh? 1, dia rejection. 2, dia memang bahasanya dia tidak sugestif. Oh iya. Jadi memang dia bisa nggak masuk. Saya perlu waktu, kita perlu waktu untuk mendalamin lagi. Oh gitu. Ada satu lagi dia demam panggung. Oh gitu. Pengaruh ya? Orang demam panggung tuh kan, ya Bang Narji lebih tahu kan kalau kita di panggung happy. Tapi kalau orang demam panggung kan boro-boro. Oh iya. Udah Iya. bag. Akhirnya ngaruh juga tuh ya. Ngaruh, Yang namanya kondisi fisik ke mental, mental ke fisik itu pengaruh banget ya. pengaruh banget. Timbal balik itu ya. Sangat berkaitan gitu ya. Ini anak-anak pada ngerti nggak omongan orang tua? Hah? Ngerti nggak? Enggak. Tadi barusan kita ngomongin apa tuh? Bawah sadar. Oh gitu. Satu lagi ya. Heeh. Oke. Orang yang saya sentuh kamu masuk ke dalam pada saat usiamu 5 tahun dulu. Benar-benar merasakan kembali di usiamu pada saat 5 tahun. Ketika kamu buka mata adalah kamu yang 5 tahun. Sampai nanti saya kembalikan ke usia sesungguhnya. Wow. Coba tanya Pak. Ya. Oke. Coba nyanyi lagu anak-anak yang kita suka coba. Coba waktu 5 tahun nyanyi lagunya apa kamu? Cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Coba Eldi Jangan mau nyanyi kalah. apa? Eldi nyanyi lagu apa waktu kecil? Balonku Ada 5 rupa-rupa warnanya. Tangannya gerak, labu, merah muda dan biru. Dor. Oh belum. Terus balon hijau dar, Yeah. sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Coba Indra waktu kecil kan suka film kartun atau film jagoan. Jagoan siapa yang paling suka Indra? Himen. Himen. Woi. Coba Himen gerakannya gimana? Kalau Satria Baja Hitam?
Suka nonton layar tancap nggak waktu kecil? Suka. Oh, layar tancap. Jadi bukan lucu saat ini. Karena dia saat ini. Oh, saat ini Saat iya. ini, saat itu. Oh iya. Suka nonton layar tancap nggak? Film yang paling suka film apa? Beri Prima. Berry Prima. Ya, coba Berry Prima acting coba. Iya. Tunggu kau Bukit Tengkorak. Ini Panji Tengkorak ya. Panji Tengkorak. Nih, Coba, Bang, gini Bang, kita tes kecerdasan dia. Oke, Apakah pada saat itu memang kecerdasan dia anak umur 5 tahun udah bisa ngitung belum? Coba. 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 2 kali 7. LD. 14. Oh. 7 kali 3. 21. 21. Nah. 9 Gini, Bang. ditambah 4. Lihat kan? 13. Kecerdasannya masih kecerdasan sekarang. Jadi Kecerdasan. saya ambil kecerdasannya, Ya. jadi kecerdasan anak umur 5 tahun. Coba. Nih, Waduh. coba pegang tangan saya. Siapa namanya? LD ya? LD. Kamu umur berapa? 45 kan? Kita akan kembalikan dia ke usia 5 tahun dengan kecerdasannya benar-benar 5 tahun. Lihat sini di. Angka 5 kayak gimana sih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lihatin, coba ditulis 5. Kamu masuk ke 5 tahun. Benar-benar kamu menjadi anak umur 5 tahun dengan kecerdasan 5 tahun. Lihat sini. 5 ya? 5 tahun? 5 tahun? 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Saatmu 5 tahun dengan kecerdasan dan semua kamu pada 5 tahun, 5 tahun. Nah, Anak umur 5 tahun itu belum tentu bisa berhitung. berhitung. Paling 1 tambah 1, Iya. itu aja udah untung. Itu juga udah untung. Kita cek dulu. Cek, Bang. Coba sekarang. Yang mana Bang? Yang ini Bang. Oke. Saril coba. Saril buka mata. Iya. Bang, Coba Saril sekarang ngitung 20 sampai 30 coba. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Iya, pinter ya Saril ya. Coba Coba sekarang. tambah-tambahan Bang. Coba tambah-tambahan sekarang. Yang gampang. dulu. Ayo, 7 ditambah 5. 7 ditambah 5. 12. 12. Kali-kalian coba Bang. Coba kasih. kali-kalian coba. Coba. Umur Sekarang. Canggih dia Bang. 4 kali 6. Nah, Kali 6. emang udah belajar? Saya tanya udah belajar kali-kalian belum? Udah tapi lupa. Oh, Udah tapi lupa. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Oke. Kalau 1 tambah 1 gampang lah ya. Coba sekarang. Kiwil. Kiwil, Ayo. buka mata. Ah. Namanya siapa tadi? Andi. Namanya Andi. Andi ya? Nama panjangnya Andi apa? Ini Supriyatna. Andi Supriyatna. Nama Andi Supriyatna. Lahirnya di mana? Banten. Lahirnya di Banten. Sunda. Oh. Oh, Andi Coba- Supriyatna. coba tambah-tambahan. Namanya. Coba sekarang. 7 ditambah 9. Ketahuan kecilnya ya. Ketahuan kecilnya ya. Coba sekarang. 16. Hah? 16. Nah, gini sini suruh ngitung sini. Coba, kamu kan bisa ngitung Coba. sini, kamera sini. Ini jari ada berapa? Nah, 10. 10. Coba. Coba hitung 1, 2, 3. angka berapa? 3. Nih, saya ambil 3. Jadi kamu nggak punya. 3-nya hilang. 3-nya Jadi hilang. cuma ada angka di antara 1, 2, terus 4, 5, 6 dan seterusnya. Angka di antara 2 sama 4 nggak ada. Coba kamu hitung. Coba hitung. 1. 2. 5. 5. Hmm. 6. Terus 7. 8. 9. 10. 11. Kok 11?
Andi jarinya ada 11. Ayo nambah. Yang lainnya jarinya 10. Ayo Andi. Jari 10 atau 11? 11. Oh jarinya Andi berapa? 12. Yang benar 10, tadi 11 sekarang 12. Bagaimana nih, Bang? Gimana sih nih? Nih, lihat Om Narji nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba Andi sekarang gini tangannya ke atas. Hitung semuanya coba. Yang cepat. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Halo Andi. Dapat dari mana jarinya? Nyuri nih. Nih Bang. Nah, Bisa dong tambah-tambahan. coba. 1 tambah 1. Yang susah. Kalau 5 tambah 5? 2. Kecerdasan 11. Ya kan? Kalau 4 kurang 1? 2. Ya, tepuk tangan buat Andi dong. Andi pinter banget. Ya sana. Andi pinter banget tuh. Coba. Bang Eldi. Ini anak kecil ya. Eldi saya. buka mata, Buka mata. Weh. Eldi umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Nama aslinya? Jadi Eldi doang. Coba Eldi sekarang. 7 dikurang 2. 5. 5. Jago dia. Jago. Coba sekarang 9 dikurang 4. 5. Wah, dia senang angka 5 kayaknya ya. Angka Nah, ini sekarang anak-anak mau diajak main apa nih Om? Bang gini. Nah, coba. Coba tangannya pada kuat-kuat gak? Coba, coba. Begini. Ah. Kayak gini nih tuh. Coba Tuh, Eldi, tuh. Saril, Ini. Oh. Andi. Waktu kecil, sekarang, Oh. wah 5 tahun tapi kenapa badannya kuat? Makannya apa waktu kecil? Makannya tahu. Nih. Tahu. Andi makannya apa? Abon cap kapal. Wah, Saril makannya apa? Nasi sama Indomie. Nasi sama Indah. Agung Yusu nih Agung. Agung Yusuf. Oh, nih lihat nih. Coba Saril dulu. Angkat. Enteng atau berat? Pasti enteng. Pasti enteng. Enteng kan? Enteng. Cobain. Enteng. Coba. Woi, enteng. Coba Andi. Cobain, Andi, enteng. Wih, sadap. Ini kalau di ini airnya lebih banyak yang ini atau ini? Berarti ini lebih berat. Coba angkat. Siapa yang berani angkat? Ini nempel ke bumi. Ini lebih berat kan? Cobain aja ini. Coba angkat, coba. Kalau Eldi. bisa ya. Iya. Iya terus katanya makannya pakai tahu. Ayo yang makan pakai tahu kuat. Ayo terus. Eldi. Terus. Eldi kan katanya kalau berantem paling hebat. Ayo udah ganti. Tangan yang satu. Tangan yang satu kali. Oh. Coba dua-duanya. Coba dua-duanya, coba. Tangan dua-duanya. Ya udah. Ini. Udah, yang ini coba nih. Yang ini. Nih. Coba Angkat. angkat. Berarti yang lebih berat yang mana? Ini apa itu? Itu. Itu kan airnya lebih banyak mana? Ini. Kok lebih berat ini? Ya kagak tahu. Coba buktiin. Angkat, coba angkat yang itu. Oh, angkat, taruh, angkat. Angkat. Oh. Oke, nih sekarang di sini. Ini air. Oke. Kita tanam lagi ke bumi. Coba angkat. Mana yang lebih enteng? Nah, set, gini dong. Woi. Saril Angkat kuat. ini. Oh, angkat. Ayo angkat yang ini coba. Set. Nah, itu kenapa kok dirusak? Berat Om. Berat om. Berarti yang enteng yang mana? Oke. Yang ini. Yang Ini. ini. Sekarang kita coba yang ini. Coba. Ini kamera kelihatan kan? Andi yang mana? Tahu rasa air jeruk gak?
Suka atau enggak? Suka. Suka banget. Suka banget. Air jeruk. Andi suka minum air jeruk. Air jeruk. Belinya di mana air jeruk? Manis atau asam? Asam-asam manis. Asam manis. Ini air jeruk bukan? Yakin. Yakin. Bertuan kan? Cobain. Emang bisa air jeruk warnanya apa? Kuning. Kalau ini warnanya? Putih. Coba. Lihat baik-baik. Set. Ya. Ini. Awas keaseman. Apa? Ntar dulu sini cerita dulu sama pemirsa, Cerita dulu jangan dong. dihabisin. Cerita apa? Enak nggak? Apa? Enak nggak? Semanis. Ya semanis. Manis. Manis. Enak. Mau lagi? Oh, Ntar dulu. Saking panasnya doi nggak bisa ngomong. Coba aja ngomong. Nih, Tuh ditanya sama bapak. tanya mau uang nggak? Mau duit nggak? 50.000. Mau duit nggak 50.000? Mau nggak sih? Kalau mau bilang, saya minta uang 50.000. Ayo, ngomong. Ayo. Kalau Andi ngomong, Om Narji bagi 50.000, Om Narji kasih. Tapi kalau diem nggak dikasih. Coba sekarang ngomong. Ayo minta dong. Ini yuk. Coba sekarang ngomong. Om Narji aku lapar, pengen makan nasi Padang, ayo. Ah, kan Andi katanya paling jago nyanyi di kelas. Ah, siapa yang mau uang ini? Tapi dengan syarat bilang 100.000. Ayo ngomong. Katanya Andi kan paling jago nyanyi, suruh nyanyi coba. Suruh nyanyi ya? Ah, Saya bantuin, Bang. iya coba. Mau saya bantuin nggak dapetin duitnya? Mau. Kamu bisa buka mulut, cuman bisa ketawa doang. Jadi apapun yang Pak Narji lakukan, yang omongin, kamu cuman ketawa tanpa bisa ngomong, tanpa bisa nyanyi. Buka. Coba dengerin. Suruh apa tadi, Bang? Suruh. Coba. Bilang dong 100.000. Bilang dong, aku orang paling ganteng di Pamulang. Lihat sini. Kamu juga nggak bisa ngomong, ketawa. Hanya bisa ketawa. Coba bilang dong, jelek gitu. Jelek. Coba lihat mukanya gimana mukanya. Mukanya gimana coba. Malam-malam jalan ketemu pocong. Ada pocong. Ada guru paling galak loh. Ada guru paling galak. Oke. Lihat sini, stop. Minum dulu, stop. Dia oke, stop. Sini lihat, tarik nafas. Dan tidur. Relax, enjoy. Oh, kebanyakan minumnya tadi. Banyakan minum. Udah biar aja. Coba sekarang sugesti jadi orang paling baik, jadi paling rajin. Oke. Lihat sini. Kamu adalah orang paling baik, sama siapapun pelayanannya luar biasa baik, rajin banget. Tolongin temennya dong tuh, temennya sakit. Aduh. Coba. Pijetin. Coba pijetin. Aduh, kakinya tuh, jempolnya tuh. Jempolnya. Aduh. Gimana tuh kalau dia pingsan? Kalau dia pingsan gimana? Coba. Diginiin aja, hilang. Aduh, kasihan banget. Aduh. Coba bangunin. Bangunin. Dilus. Bangun. Ya lu, kenapa tuh dia tuh?
Oke. Oke, sini saya ambil alih. Oke. Sini duduk sini, duduk sini. Duduk Duduk sini. Duduk Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Pegang tangan saya dan tidur. Ya. Bro, kita kembaliin, pegang tangan saya dan tutup mata, tidur. Duduk yang stabil. Oke. Buat orang yang saya sentuh, kamu tuh orang-orang hebat, dan sekarang saya biarkan kembali kepada masa sekarang di mana kita berada di rumah Pak Narji, ya, di rumah Bang Narji. Hitungan ketiga kamu buka mata dalam keadaan lebih sehat, lebih segar, lebih bersemangat, dan lupakan semua program-program yang tadi kita mainkan. 1, 2, 3. Buka. Nah, bangun. Lebih segar. Bangun segar. Segar. Oh. Asik. Dari mana tadi, Bang? Dari mana? Dari mana? Oh, tidur. Enak, ngimpi apa tadi? Ngimpi nggak? Enggak ketawa-tawa enggak? Jadi orang baik coba anterin ke Daus, uangnya takut hilang. Hati-hati. Enggak ketawa-tawa enggak kan? Enggak. Enggak ada yang perlu diketawain kan? Bisa ngomong kan? Lancar kan? Bisa. Jari berapa jari? Oh, jari 10. Coba cek. Coba cek jarinya, hitung coba. Ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wih, lengkap. Umur berapa sekarang? Umur 37. 37. 33. 29. 29. 44. 32 kita, Bang. 32 ya. Oke, sekarang ini coba bro. Gimana sih mereka sayangnya sama ibunya masing-masing coba. Siap. Itu kan paling penting hidup ya. Siap. Kita mulai dari sini ya. Oke, tutup mata sebentar, tutup matamu. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan. Biarin aja mau di mana. Ruangan ini adalah ruangan tersendiri buat kamu. Dan di situ ada seorang ibu, which is adalah ibu yang melahirkanmu. Ibu yang membesarkanmu. Ibu yang mengasihimu. Ibumu. Orang yang patut kamu hargai, kamu hormati. Inilah ibumu, dan ibumu. Dia hadir dengan begitu jelasnya, nyatanya. Dan kamu lihat sosok ibu itu dengan penuh rasa. Entah rasa apa yang ada, kamu yang kasih tahu. Buat kamu yang saya sentuh, ada ibu di depanmu. Apa arti seorang ibu buat kamu? Ceritakan. Ibu, teman hidup. Ibu adalah sosok yang sangat saya sayangi. Ibu segala-galanya. Pernah bikin salah sama ibu? Pernah. Pernah bikin nangis? Pernah. Minta maaf lah sekarang. Maafin Indra ya, Ma. Manggilnya mamah ya. Maafin Indra ya, Ma. Kamu salah berbuat apa waktu itu? Sempat bentak. Ya Allah. Kamu nyesel ya? Misal, Biar karirnya sukses, minta doa sama ibu sekarang. Sungkem lah, cium tangan. doain Indra ya, Ma. Indra minta doanya supaya apa yang ini dimaksud sama Indra supaya dikabul. Apapun permintaan Mama belum terlaksana sama Indra, semoga bisa terlaksana sama Indra ya, Ma. Insyaallah. Doain anak Mama ini, Ma. Lagi berjuang. Udah tahu Mama udah tua, sakit-sakitan. Maafin ya, Ma. Kita kesini dulu, Bang. Oke, relax, tenang, dan masuk
ke dalam tempat yang nyaman saja, kamu sendirian, dan biarkan kamu menjadi seorang yang bahagia, happy, dan mampu untuk meraih apapun yang kamu cita-citakan. Buat kamu yang saya sentuh, di hadapanmu ada seorang ibu, itu adalah ibumu. Anggukkan kepala bila sudah ada. Oke, silakan. Mak, maafin saya, Mak. Saya dulu sering nggak patuh, disuruh nyari kayu nggak mau, bantah suruh ke warung nggak mau, sampai Mak udah meninggal. Saya nyesel banget, Mak. Saya nyesel. Sekarang saya cuma bisa berdoa setiap Jumat saya ke makam, doain Mak. Banyak salah, banyak bisa bikin Mak nangis terus. Lu waktu bikin emak nangis waktu ngapain? Saya sering bandel, Pak. Bandel. Bandelnya? Pokoknya kalau disuruh kemana nggak mau, bikin dia kesel. Disuruh apa juga nggak mau. Sekarang misalnya sekarang udah nggak ada, jadi bayangannya rasa salah terus. Kenapa gua dulu kagak patuh gitu, sekarang udah nggak ada, gua nyesel banget. Maafin saya, Mak. Emak namanya siapa? Artini. Sekarang minta doa apa kalau emak? Cuma bisa doain Mak. Sekarang Bang Eli minta doa apa buat emak? Saya minta biar hidup saya lebih baik lagi, bisa selalu mendoakan Mak. Mak yang saya sayangi, Mak yang saya sayangi, Mak yang saya sayangi. Kamu rileks saja di situ, dan kamu boleh berdoa buat ibumu, buat emakmu, dan juga kamu minta berkahnya sama emakmu untuk sementara waktu. Untuk sekali aja saya hadirkan energi emakmu ada di sekitarmu sekarang, dan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk mohon doa restu beliau. Buat kamu, ibu masih ada? Alhamdulillah masih ada. Apa arti ibu buatmu sih? Ibu adalah ibaratkan orang, ibarat tanpa adanya kedua orang tua kita nggak ada hadir di sini. Ibarat ibu adalah orang segalanya dibanding yang lainnya. Karena tanpa adanya kasih sayang orang tua kita nggak sebesar ini, saya pribadi. Sayang ya sama ibu ya? Sangat sekali. Karena apa? Ya waktu kecil memang saya bandel sekali lah ya. Bandel ya? Bandel sekali saya berantem. Bandel tuh kayak gimana sih kalau sama ibu? Gini apa? Saya dulu kan punya adik ya kan? Jadi memang saya nggak suka punya orang tua itu terbagi kasih sayangnya sama yang lain. Jadi karena memang anak kecil paling dimanja waktu kecilnya sama kakek nenek segala macamnya, sampai akhirnya saya ngelawan sama orang tua, sampai ibu saya sempat pendarahan waktu itu karena dia lagi duduk di kursi, saya tarik kursinya. Masya Allah. Karena apa, dorong apa orang tua ngejar lah ya, ngejar adik. Cuman karena saya itu tadi mau narik kursi, malah ibu saya yang duduk di situ malah saya jatuh Dan terluka. dia masuk Bro, kamu bayangkan kalau terus juga ini adalah misalnya kamu dikasih adalah hari terakhir ketemu beliau, misalnya nih amit-amit ya. Sementara kamu belum pernah mengucapkan yang tadi penyesalan ataupun minta maaf. Kira-kira kalau kamu tahu itu adalah hari terakhir bersama beliau, apa yang mau kamu lakukan? Yang pertama sekali ya yang kita ngomong itu, Pak makasih ya sudah membesarkan saya seperti ini. Karena kalau waktu itu keuangan orang tua lu cukup lumayan bagus lah ya. Kalau mungkin saat itu keuangan orang tua nggak bagus, mungkin saya sudah nggak ada. Karena saya sempat cedera kepala ringan lah waktu olahraga waktu itu. Maksudnya udah meninggal gitu? Iya, badan tuh udah habis, badan udah habis karena cedera kepala ringan lah. Nah, jadi orang tua saya bolak-balik ke rumah sakit untuk jemput saya, ngebiayain saya segala macam, dari rumah sakit manapun dibiayain. Oke. Buat kamu Sahril, apa arti ibu bagimu?
Masih ada ibu nggak, Ril? Enggak ada. Ibu udah nggak ada, udah pergi. Ada ibu sambung. Ibu udah kapan berangkat meninggal? Udah lama. Saya kelas 3 SMA. 3 SMA. Termasuk anak yang nurut sama ibu. Tapi nakal emang. Waktu ibu meninggal, Faril ada di mana? Di rumah atau lagi di Posisi ibu saya di Sumatera, saya di Tangerang. Tapi Saril sempat ketemu sama jenazah ibu. Iya, ditunggu. Waktu itu Saril bisa ibu di Sumatera, Saril di sini tuh Saril sekolah. Saya Ikut sekolah. siapa? Saya sekolah dari kecil, sekolah di sini. Sekolah dari kecil di sini. Iya. Kemudian sekarang kalau sudah dewasa seperti ini, masih suka terbayang nggak momen di saat ibu nggak ada pada saat itu? Kalau sendiri di rumah atau dengar suara takbiran itu yang paling sedih. Mau di keramaian juga kalau di hari raya sedih. Pasti ingat orang tua. Terlebih lagi ibu. Ya beruntunglah kamu yang masih punya ibu. Maka jangan sia-siakan ibumu sekarang. Buru-burulah kamu ketemui. Kalau kamu satu rumah, cium tangan dia, lihat garis tangannya, lihat kiri kanannya. Tanpa kamu mungkin selama ini nggak perhatiin ada bekas pisau, motong bawang, bekas kena penggorengan. Sedangkan kamu kalau makan nggak pernah ucap terima kasih sama dia. Sekarang lihat tangannya di rumah. Dan bagi kamu yang lain beda rumah, telepon. Mumpung kamu masih ada ibumu. Karena apa? Itu adalah pintu pembuka berkat-berkatmu di dunia ini. Ya, begitu ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang ya. Semoga dengan kita ketemu pada sore hari ini, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bisa mengartikan bahwa tolong dibalikin dulu deh. Oke. Kasian banget nih kayaknya nih. Ya. Bang, ini satu kita kasih terapi sekalian Bang, biar dia kebuka ya Iya, hatinya ya. Boleh izin ya Bang ya? boleh. Real, kalau kamu dapat satu kali kesempatan aja untuk kamu minta maaf sama ibumu, saya panggil ibumu ke depanmu sini dan kamu boleh selain meminta maaf, kamu juga mohon doanya. Silakan Real, kesempatan satu kali mau nggak? Oke, siap ya. Bismillah. Siapa nama ibumu? Dumiati. Dumiati. Oke. Sekarang Dumiati hadir di hadapanmu, di alam bawah sadarmu. Adalah ibumu, agungkan kepala bila sudah melihat sosoknya. Oke, sekarang sampaikan dua hal itu, penyesalan dan apa yang kamu mau minta doakan. Silakan. Nah, kalau dulu saya bandel, nakal, saya minta maaf. Supaya nggak dengerin apa kata orang tua. Suka main pulang maghrib, suka ngebantah kalau dibilangin. Sekarang saya udah gede. Terima kasih buat mama yang udah ngurusin Saril sampai sebesar ini. Ya, doain ya. Kamu minta doa sama dia biar semua buka jalan kamu, sukses kamu ya. Sehat dan berkat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bang Narji, Iya, kita kembaliin dulu buat orang-orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali buka mata dalam keadaan sehat walafiat, lebih senang, lebih bahagia, lepas semua beban kamu yang mungkin selama ini kayak pintu yang tertutup rapat tentang ibumu atau apapun. Dengan ketiga, terjadilah. 1, 2, 3. Oke. Bro, Tisu. Bro, gue thank you banget lu datang ke rumah gue Thank you, Bang. dan udah memberikan banyak arti, banyak ilmu, banyak kisah lah. Ternyata ilmu yang kita pelajarin apapun juga itu manfaatnya banyak ya. Termasuk kategori ilmu yang dipelajari sama Bro Wendy ini keren banget ya.
Akhirnya orang itu ternyata bisa digunakan untuk kesehatan, bisa digunakan untuk kebaikan, dan bisa juga untuk motivasi diri. Penyembuhan Juga bisa seperti itu ya. Semoga bro ilmunya makin bermanfaat dan Alhamdulillah. bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. Thank you ya bro ya. Juga, alhamdulillah. Oke, Makasih thank you banyak, ya. Bang Narji. Dan juga Bang Narji ya, baik hati, thank you banget, terima kasih Thank banyak. you. Makin hari makin berkat, makin Amin. sehat, makin. Ntar dulu ini bangun dulu bentar. Bismillah. Bangun segar. Segar. Oke, semoga apapun yang kita pelajari ilmu itu kita manfaatkan untuk yang positif. Nah, kurang lebih mohon maaf, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.